38. Dipercaya lagi menjadi Presiden RI 1973 sampai 1978. Dengan pemilihan umum tahun 1971, dapatlah dibentuk DPR dan MPR. Sesuai dengan konstitusi kita, maka MPR melakukan tugasnya seperti yang disebutkan dalam UUD 45. Di antaranya ialah menetapkan GBHN dan memilih presiden sebagai mandatarisnya, serta memilih wakil presiden untuk membantu presiden. Saya merasa terpanggil untuk turut menyukseskan tugas konstitusional MPR itu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari masyarakat luas secara demokratis. Pengalaman sidang umum MPRS tahun 1968 yang pada waktu itu karena perbedaan pandangan politik belum dapat menghasilkan GBHN dan belum juga mampu memilih wakil presiden, tidak boleh terulang kembali. Alhamdulillah, ternyata bahan-bahan yang dikumpulkan itu memperlancar MPR menghasilkan GBHN. Bahkan GBHN yang pertama itu memuat suatu jaminan kesinambungan pembangunan nasional berdasarkan sistematika pola dasar pembangunan nasional, pola umum pembangunan jangka panjang, dan pola dasar pembangunan jangka pendek, ialah pembangunan 5 tahunan atau repelita. Juga ditentukan tumpuan pembangunan nasional, ialah trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial. Dalam pada waktu itu, sewaktu Kabinet Pembangunan 1 itu, kita mengalami kerumitan mengenai keuangan kita, sehingga devaluasi yang pertama di zaman Orde Baru, saya tetapkan yakni 10%. Nilai dolar AS terhadap rupiah yang semula 1 dolar sama dengan 378 rupiah menjadi 420 rupiah. Sementara itu saya dengar pernyataan dari kiri, dari kanan, meminta saya supaya sedia kembali menjadi presiden untuk masa jabatan berikutnya. Beberapa pihak mendekat kepada saya, bertanya apakah saya bersedia lagi memimpin negara ini. Kemudian partai-partai dan Golkar menyampaikan hasratnya yang serupa kepada saya. Itu lagi-lagi satu tantangan buat saya, yang sekaligus merupakan kepercayaan yang harus saya jawab. Di tengah-tengah kesibukan tadi, di tahun 1972, saya memenuhi undangan pemerintah Prancis dan menjadi tamu Presiden Pompidou. Sidang MPR pada tahun 1973 mendekat. Maka setelah saya menjawab permintaan wakil-wakil rakyat agar saya bersedia kembali menjadi presiden, dengan ucapan ya, saya ditanya mengenai wakil presiden. Sebenarnya yang berhak memilih wakil presiden adalah MPR, bukan presiden mandataris. Tetapi dalam rangka itu, menghitung bahwa wakil presiden itu akan bekerja sama dengan presiden, maka saya ditanya, siapa kiranya yang dapat melaksanakan tugas itu? Saya lihat di antara pejuang-pejuang nasional kita yang ada waktu itu, yang rasanya masih bisa diterima oleh seluruh rakyat, terutama oleh MPR pada waktu itu, ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sidang umum MPR dilangsungkan. Saya mengucapkan pidato pertanggungjawaban saya sebagai Presiden Mandataris MPR atas apa yang sudah kami laksanakan dalam periode 1966-1973. Dan pidato pertanggungjawaban ini adalah yang pertama dalam sejarah ketatanegaraan RI sejak proklamasi RI 28 tahun yang lalu. Suatu penghormatan bagi saya dapat merintis jalan bagi pelaksanaan kehidupan konstitusional yang setepat-tepatnya dengan semangat UUD 45. Dengan penyampaian pertanggungjawaban mandataris ini, terlaksana ketentuan yang sangat penting dalam UUD 45 mengenai hubungan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, penjelmaan rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan presiden sebagai mandatarisnya. Maka setelah itu, setelah saya terpilih dan diangkat kembali menjadi presiden masa bakti 1973-1978, pada tanggal 23 Maret 1973, diangkatlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI. Saya rasa hubungan saya dengan Wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono IX selama periode itu
baik-baik saja. Baik sekali, harmonis, tidak ada masalah. (39) Mengenai mereka yang keturunan Cina. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 1973, terjadi kerusuhan rasial di Bandung yang sangat menjengkelkan. Peristiwa ini tak ubahnya dengan kejadian 10 Mei tahun 1963 yang kalau tidak cepat diatasi bisa menjalar dan sangat membahayakan usaha pembangunan kita. Saya melihat kejadian yang menyangkut soal pribumi dan non-pribumi itu sebagai sesuatu yang sama sekali tidak patut, sebagai tindakan main hakim sendiri. Saya kemukakan pendirian, saya tentang hal ini di depan sidang DPR GR. Main hakim sendiri oleh seseorang terhadap orang lain, oleh kelompok orang terhadap kelompok yang lain, merusak harta benda atau nama baik orang lain dan perbuatan-perbuatan sejenisnya, benar-benar merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kejadian seperti ini harus tidak terulang lagi. Alat-alat keamanan dan penegak hukum telah saya instruksikan agar bertindak tegas. Semua yang bersalah dan melanggar hukum harus diajukan ke pengadilan dengan segera. Seluruh lapisan masyarakat saya ajak agar mampu menahan diri demi terpeliharanya ketertiban dan kelancaran pembangunan. Menahan diri dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan hanya tidak gampang berbuat, menjadi hakim sendiri, bukan hanya tidak melanggar hukum, melainkan juga sangat penting adalah jangan bertingkah laku atau bersikap hidup yang dapat merusak perasaan golongan yang lain, atau bersikap hidup yang dapat merusak perasaan golongan yang lain. Lebih-lebih yang tidak menghargai perasaan rakyat banyak. Ketidaksenangan saya terhadap peristiwa ini adalah karena sebenarnya sekian tahun ke belakang, saya sudah bicara mengenai orang-orang keturunan Tionghoa ini. Di bulan Agustus tahun 1967, saya sudah bicara mengenai orang-orang keturunan Cina itu. Saya tahu, itu soal yang sangat sensitif. Saya jelaskan waktu itu, dalam rangka mewujudkan tertib sosial, maka kami akan memberikan garis kebijaksanaan pemerintah yang berhubungan dengan masalah Cina. Kepada seluruh rakyat, kami serukan agar tidak terjebak ke dalam kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada rasialisme. Kita harus menarik garis yang jelas antara orang Cina warga negara asing dan warga negara Indonesia keturunan Cina. Warga negara Indonesia keturunan Cina, meskipun ia keturunan Cina, ia adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan, baik hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia asli. Kepada warga negara Indonesia keturunan Cina, waktu itu kami serukan untuk tidak menunda-nunda lagi berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat Indonesia asli. Terhadap orang Cina warga negara asing, akan tetap diberikan perlakuan seperti yang diberikan kepada warga negara asing lainnya, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan internasional yang berlaku, tanpa mengurangi kewaspadaan kita terhadap kemungkinan-kemungkinan usaha-usaha subversi dan infiltrasinya. Begitulah pendirian saya dan tindakan saya mengenai persoalan ini. 40. Ke arah industri strategi. Strategi pembangunan jangka panjang telah menentukan perlunya landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam bidang ekonomi, landasan yang kuat itu diwujudkan dengan pengembangan industri yang tangguh dengan dukungan pertanian yang kuat. Tangguh dalam arti memiliki daya tahan yang lama dan daya saing yang keras. Karena itu, memerlukan pemilikan teknologi yang tepat. Negara Republik Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kepulauan Nusantara ini harus tetap dibina dalam satu kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan.
Untuk itu diperlukan pembangunan industri strategi sendiri, guna melepaskan diri dari ketergantungan dari luar. Aset nasional ialah industri-industri yang telah dimiliki oleh ABRI seperti Pindad, PAL, industri pesawat terbang. Wahana dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan industri strategi yang nantinya akan menghasilkan pesawat terbang, kapal, alat komunikasi dan senjata yang cocok dengan kebutuhan kita sendiri sebagai negara Nusantara maupun negara kepulauan lainnya. Sesuai dengan tahapan pembangunan industri yang tangguh pada umumnya dan industri maju sekaligus pada khususnya dalam pengamanannya, sejak memasuki tahap kedua pembangunan jangka panjang, sudah sangat diperlukan suatu lembaga tingkat pusat untuk mendampingi Bappenas. Ialah suatu badan yang mempunyai tugas pengkajian dan penerapan teknologi dan mampu mempersiapkan perencanaan mendetail mikro dari industri yang perlu dibangun. Pembentukannya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan. Maka saya ingat pada seorang ahli kita yang masih ada di Jerman Barat untuk mempersiapkan pembentukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Maka di bulan Januari 1974, melewati Dirut Pertamina, saya panggil Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang berada di Jerman itu. Saya ingin mengetahui secara langsung mengenai kesediaannya kembali ke tanah air, mengingat kedudukannya di luar negeri telah mapan, baik jabatannya maupun penghasilannya. Di tahun 1966, lewat iparnya, Kolonel Subono, Dr. Ing B.J. Habibie pernah melaporkan kepada saya siap kembali ke tanah air. Waktu itu saya memberi petunjuk agar ia tetap saja melanjutkan studinya dulu, sampai pada waktunya nanti saya memanggilnya. 4 tahun kemudian, sebagai presiden, saya mengadakan kunjungan kenegaraan ke Belanda dan Jerman. Dalam kesempatan ini di Jerman, saya bertemu lagi dengan B.J. Habibie yang sudah bekerja pada MBB, sebuah perusahaan pembuat pesawat terbang terbesar di Jerman. Waktu itu saya memberikan petunjuk kepada ahli kita ini untuk bersiap-siap pulang ke tanah air yang sedang giat melaksanakan pembangunan, dan selama masih berada di Jerman, supaya meningkatkan pengalamannya yang mungkin berguna bagi negara dan bangsa sendiri. Setelah memperoleh penjelasan mengenai strategi pembangunan nasional jangka panjang dan tugas yang akan dipikulkan kepadanya, tanpa ragu, B.J. Habibie menyatakan kesediaannya dan segera akan berbicara dengan pimpinan MBB. Hasil pembicaraannya dengan pimpinan MBB, B.J. Habibie diperkenankan kembali ke tanah air dengan catatan agar tetap menjabat penasihat teknologi di MBB. Persyaratan itu saya setujui, asal segala pengetahuan Habibie di MBB bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Indonesia. Pada mulanya, karena dukungan anggaran belum memungkinkan pembentukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi secara langsung, B.J. Habibie diangkat sebagai penasihat teknologi Presiden RI. Ia memimpin divisi Advanced Technology di Pertamina sebagai cikal bakal BPPT dan membangun industri pesawat terbang di Bandung. Pada tahun 1978, saya angkat dia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Pembangunan III, di samping menjabat sebagai Ketua dan Dirut badan-badan yang erat hubungannya satu dengan yang lain, ialah lembaga-lembaga teknologi dan industri. Untuk menjamin keserasian pertumbuhan industri-industri yang akan digabungkan dalam industri strategi, sejak berdirinya, perlu berada dalam satu tangan sebelum Badan Pembinaan dan Pengelolaan tingkat pusat terbentuk. Bila wadah ini nanti sudah terbentuk di bawah BPPT dengan puspiteknya, jabatan rangkap bisa diserahkan kepada kader-kader yang disiapkan. Ternyata usahanya itu menyenangkan. Industri pesawat terbang Nusantara, IPTN, berkembang pesat. Pameran Dirgantara Indonesia atau IAS yang dilangsungkan di Kemayoran, Jakarta di bulan Juni 1986 mencerminkan tekad dan persiapan bangsa Indonesia yang sungguh-sungguh untuk tujuan jangka panjang, yakni mencapai kemajuan di bidang industri dan penguasaan teknologi.
Dari sekarang kita menyadari bahwa masa datang itu adalah masa kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologilah suatu bangsa akan dapat maju. Tahun 1985 kita menyelenggarakan Pameran Industri Indonesia. Tahun 1986 kita menyelenggarakan Pameran Dirgantara Indonesia. Ini mencerminkan tekad dan persiapan bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan di masa depan, khususnya dalam bidang industri dan penguasaan teknologi tinggi dalam arti yang luas. Pameran besar ini yang akan dicatat dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan kedirgantaraan Indonesia merupakan bagian dari usaha dan persiapan kita untuk menggunakan kesempatan yang pasti akan tiba di masa datang. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.